Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li ma'alif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Abil Abbas wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan ala mawjudah fi hadzal qaryah annallaha yatagossahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi kaulila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad, amma ba'd. Faqad qalal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 18 yang tengah babu sholatil jamaati. Halaman 18 yang tengah babu sholatil jamaati, baris ketiga dari bab sholat berjamaah, baris ketiganya. Wa akadul jamaati as-subuhu summal isa'u summal asru wa aqalluha imamun wa ma'mumun ila akhirih. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, masih menerangkan tentang bab sholat berjamaah. Sebelumnya menceritakan tentang hukum sholat berjamaah. Adapun secara mendetailnya, hukum sholat berjamaah itu macam-macam, bergantung sholatnya. Ada kalanya hukumnya itu fardu ain, kewajiban untuk individu orang muslim. Kalau nggak ngelakonin dosa dia. Ini hanya untuk sholat Jumat saja yang fardu ain. Ada lagi fardu kifayah atau sunnah muakkad hilafiyah dalam hukum ini. Ada yang menyebutkan fardu kifayah sebagaimana 2 minggu yang lalu diceritakan. Ada juga yang berpendapat sunnah muakkad, yaitu sholat berjamaah dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, baik sholat qadha ataupun sholat ada. Asalkan sholat qadhanya jenis sholatnya sama.
kodok zohor ama kodok zohor, kodok asar ama kodok asar. Itu hukumnya fardu kifayah, satu pendapat. Pendapatnya lain yang mengatakan sunnah muakkad. Kalau kita ngambil pendapat sunnah muakkad, konsekuensinya kalau kita nggak berjamaah sholat sendiri tanpa alasan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh terus tuh kalau nggak sholat berjamaah kalau tanpa alasan. Yang ketiga, ada hukumnya sunnah. Berjamaah itu nggak wajib, tapi sunnah biasa aja. Ini untuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, sholat witir di bulan Ramadan, tuh hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang keempat, ada hukumnya mubah. Mau berjamaah boleh, enggak juga boleh, sama aja idem, yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat duha diberjamaahkan boleh, sah. Enggak diberjamaahkan juga sah. Yang paling banyak sholat tasbih, itu mubah hukumnya. Mau sholat berjamaah boleh, tasbih enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman sebagian ulama nganjurin kalau memang sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah ini pengen diberjamaahin, alangkah baiknya sebelumnya dikasih instruksi dulu, keterangan kepada para makmum jamaah. Contohnya kita pengen sholat tasbih nih berjamaah, kasih tahu tuh murid atau makmum-makmumnya, maaf ini jamaah sekalian, ini sholat tasbih ini sebenarnya tidak sunnah berjamaah, tapi ini kita berjamaahkan untuk membantu saudara kita yang belum tahu tata caranya. Kasih tahu. Khawatirnya kalau nggak dikasih tahu, nanti turun temurun dianggap sholat tasbih itu sunnah berjamaah. Maka secara nggak langsung dia menganggap suatu kesunahan yang asalnya dari Rasulullah nggak disunahkan. Jadi alangkah baiknya dikasih informasi dulu bahwa sholat ini nggak disunahkan berjamaah. Kita berjamaahkan untuk membantu saudara yang kagak tahu caranya, diantaranya tuh. Jadi mubah hukumnya, berjamaah boleh, kagak juga boleh. Ada lagi yang keempat, yang kelima, hukumnya adalah khilaful aula. Berjamaah menyalahi keutamaan, lebih utamanya nggak diberjamaahin, yaitu sholat qadha dengan sholat ada. Imamnya sholat ada, makmumnya sholat qadha, walaupun sholatnya sama. Imamnya sholat subuhnya ada, makmumnya sholat subuhnya qadha, atau dibalik, wabil aksi, imamnya qadha, makmumnya ada. Itu lebih baik tidak diberjamaahkan walaupun sholatnya sama tuh. Atau menyalahi keutamaan juga sholat yang bentuknya sama tapi bilangan rokaatnya beda, niat sholatnya beda, tuh nyalahi keutamaan juga tuh. Contoh, imamnya sholat isya, makmumnya sholat zuhur misalnya, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat isya, kan beda rokaat tuh, beda rokaat, beda niat, sah hukumnya. Tapi lebih utama tidak diberjamaahkan. Tuh, itu banyak terjadi di kita tuh, yaitu ketika kita lagi sholat sunnah ba'diyah, tiba-tiba ada orang yang berjamaah. Itu mah nggak di schedule ya, nggak direncanakan, nggak masalah, terus saya lanjut ya. Tapi kalau direncanakan dari awal, maka hukumnya menyalahi keutamaan, utamanya nggak diberjamaahkan. Tapi kalau berjamaah nggak masalah. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat sunnah, ada yang ngikut berjamaah, jangan ketakutan, biarin aja, sah-sah aja. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Cuman kalau di schedule dari awal memang lebih utama nggak diberjamaahkan, kan sama-sama nggak tahu tuh, nggak tahu, yang makmumnya nggak tahu kalau kita lagi sholat sunnah, jadi nggak perlu begini dua maksudnya begitu, bingung, udah biarin aja lanjut tuh. Itu. Dan juga alangkah baiknya nggak usah ditepak. Kalau kita pengen berjamaah, pepet aja sampingnya dikit, takbir kencengan dikit, Allahu Akbar tuh, udah cukup. Nah dia nggak tahu dong,
Gimana kalau nggak dengar? Imam kan nggak masalah, dia niat jadi imam sah, nggak niat jadi imam sah. Yang penting kita makmumnya wajib niat jadi makmum. Jadi nggak perlu ditepak, karena nepak orang yang sholat minimal bisa bikin was-was tuh, maksimal bisa batal tuh. Saya punya saudara, saya nggak sebut namanya, dia lagi sholat di Blok M, ditepak, langsung nengok, ada apa bang? Ada apa bang tuh? Dicerita tuh, nggak tahu bener apa kagak tuh. Ya karena ditepak tuh, khawatirnya demikian ketemunya, atau orang yang posisinya latah, khawatirnya. Jadi cukup dipepet, kita takbir, walaupun dia kagak tahu kita berjamaah, sah hukumnya. Yang penting makmum niat jadi makmum. Tuh menyalahi keutamaan, beda sholatnya tapi sah tuh. Ada lagi yang hukumnya makruh, berjamaah tapi makruh, yaitu imamnya orang yang fasik. Kita tahu nih, imamnya gambler, tukang main kartu, main judi. Imamnya drinking master, tukang mabok, tukang main perempuan, kita tahu, dan belum taubat dia. Makruh tapi sah, tapi sah hukumnya. Ada lagi yang haram hukumnya berjamaah tapi sah tapi haram, yaitu sholat di lokasi tempat orang yang kagak ngizinin kita sholat di situ. Tuh, kita sholatnya di tanah orang punya tanah kagak rela tempatnya dipakai buat sholat, haram kita sholat di atas tanah itu. Tapi sah, tapi sah. Kali aja ketemu yang model begitu tuh, kita sholat di depan rumahnya, orang punya rumah kagak rela, haram hukumnya, karena sama aja kita gosop. Gosop itu menguasai hak orang lain walaupun tidak tujuan untuk dimiliki, nguasain sebentar doangan, itu hukumnya gosop tuh. Sama kita ngedudukin motor orang lain yang punyanya kagak rela, tuh gosop sama tuh, walaupun kita kagak nyolong, bisa jadi gosop. Termasuk pakai sendal orang lain tanpa izin, kalau yang punyanya itu kagak redo, maka jadi gosop tuh. Gosop kecuali orangnya rela, umumnya itu nggak masalah. Itu bab panjangnya nanti di bab muamalat, masalah gosop dan sarikoh, masalah pencurian tuh. Itu hukum haram tapi sah. Ada lagi haram dan tidak sah. Ada lagi hukum berjamaah, udah haram nggak sah lagi. Berjamaah dengan sholat antara imam dan makmum, sholatnya beda bentuknya. Contohnya imam sholat jenazah, makmumnya sholat subuh, haram dan nggak sah. Kenapa? Kan sholat dua-duanya beda bentuk. Karena kalau sholat subuh pakai ruku sujud, kalau sholat jenazah hanya berdiri aja, nggak pakai ruku dan sujud, bentuknya kagak sama, beda, bentuknya beda, itu diharamkan dan tidak sah. Itu hukum berjamaah tuh. Wa akadul jamaati, adapun berjamaah yang paling dikuatkan kesunahannya, yang the best, yang terbaik, as-subuhu, itu sholat subuh. Sholat subuh, summal isa'u, kemudian sholat isya. Tuh berjamaah subuh paling utama tuh, paling kuat. Kedua baru sholat berjamaah sholat isya. Dalilnya itu riwayat Imam Muslim, man shollal isya'a fi jama'atin paka'an nama koma nisfal laili, wa man shollal subha fi jama'atin paka'an nama koma kullal laili. Barang siapa yang sholat berjamaah isya, maka seolah-olah seperti orang yang sholat malam sampai pertengahan waktu malam. Dan barang siapa orang yang sholat berjamaah sholat subuh, maka seolah-olah seperti dia sholat malam sepanjang malam. Berarti keutamaannya terbaik subuh, kedua isya. Summal asru, kemudian ketiga baru sholat asar tuh. Keempat baru sholat zuhur. Kelima paling bontot, paling banyak penggemarnya, yaitu sholat maghrib, sampai bocah juga ngikut-ikutan tuh. Terakhir paling bontot. Bisa diambil kesimpulan, kalau orang biasa sholat subuh, insya Allah sholat yang lain berjamaahnya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau sholat jamaah maghrib aja kagak, apalagi yang lain. Nah, bisa kemungkinan tuh dibalik tuh.
Wa aqalluha, adapun minimal sahnya berjamaah, imamun wa ma'mumun, adanya imam dan makmum. Jadi cukup minimal 2 orang. Kan berjamaah udah diterangkan, robtu sholatil makmumi bi sholatil imam, terikatnya sholat makmum dengan sholat imam, berarti 2 orang aja udah dianggap berjamaah, cukup tuh. Wahia, adapun berjamaah, lirrijali, bagi para laki-laki, fil masajidi, di masjid-masjid, itu abdolu, lebih utama di masjid dibandingkan kita sholat di rumah, walaupun berjamaah sekalipun, walaupun berjamaah, lebih utama kaum laki-laki itu sholat berjamaahnya di masjid. Wa aksaruha jamaatan, dan yang paling banyak apanya jamaatan, berjamaah, jamaahnya itu abdolu, lebih utama. Adapun sholat berjamaah yang jamaahnya lebih banyak itu lebih utama. Fa in kana, maka apabila ada bijiwari masjidin, di sisi bijiwarihi, di tetangga dirinya masjid, qalilul jamaati, wa in kana, itu bijiwarihi apa, masjidun qalilul jam'i, ada masjid yang sedikit jamaahnya, fal ba'idul kasirul jam'u aula, maka masjid yang jauh yang jemaahnya lebih banyak itu lebih utama. Jadi kalau ada 2 masjid tempat berjamaah, di samping rumah kita jemaahnya sedikit, tapi di sono, di seberang misalnya, atau di daerah kelurahan lain jamaahnya banyak, lebih utama yang jauh tuh, lebih utama yang jauh. Ini bisa usnuzon kita, oh kalau tetangga masjid ini nggak sholat berjamaah, oh mungkin di berjamaah yang jauh kali yang lebih banyak berjamaahnya, gitu. Usnuzon aja, usnuzon, berpositif thinking tuh. Di nggak sholat mungkin berjamaahnya pindah yang ke tempat yang jauh, yang membeludak jamaahnya, karena lebih utama tempat yang jauh jamaahnya lebih banyak dibandingkan masjid yang dekat tapi sedikit jamaahnya. Illa ayyakuna imamuhu mubtadi'an, kecuali bahwasanya ada apa, imamuhu, imam masjid yang jauh yang banyak jamaahnya itu mubtadi'an, ahli bid'ah, au pasikon, atau pasik. Kecuali satu, kalau imam yang masjid yang jauh itu pasik walaupun jamaahnya membeludak, yang dekat rumah orangnya imamnya kagak pasik tapi jamaahnya sedikit, maka lebih utama yang dekat, lebih utama yang dekat, satu. Yang kedua, aula ya'taqida illa ayyakuna, aula ya'taqidu, atau tidak meyakinkan, aula ya'taqidah, diatopkan ke situ, aula ya'taqidah ba'dol arkani, atau tidak meyakinkan sebagian rukun. Yang kedua, jamaah di samping rumah nih jamaahnya sedikit, jamaah masjid yang jauh jamaahnya banyak, cuman beda mazhab imamnya. Contohnya bismillah, masjid yang jauh mazhabnya Maliki, yang meyakinkan bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat Fatihah, sedangkan kita Syafi'i berpendapat, ngikutin pendapat Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat Fatihah. Di masjid yang jauh nggak dibaca, di masjid yang dekat dibaca, tapi jemaahnya lebih dikit, lebih utama yang dikit, walaupun yang dekat tuh yang dikit. Ini menandakan karena bahasanya lebih utama, berarti kalau kita sholat yang jauh yang beda mazhab boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan, nggak ada lah. Kan dia nggak baca bismillah, asalkan, kata guru dulu pernah nerangin, asalkan antara takbiratul ihram dengan Fatihahnya ada jeda sebentar. Contoh, Allahu Akbar, didiam, Alhamdulillahirabbil alamin, ikut. Nah, kemungkinan diamnya itu dia baca bismillah secara sir, pelan tuh. Kecuali kalau dia langsung Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, nah baru muparokoh
tuh, apa? Karena berbeda keyakinan masalah bismillah, tapi jarang yang begitu, kebanyakan diem sebentar. Nah di situ husnuzonnya dia baca tapi sir pelan, jadi lanjut aja tuh. Selanjutnya yang ketiga, awiyata'at tolu bizihabihi ilal ba'idi jama'atu masjidil jiwar. Yang ketiga, atau menjadi kosong dengan sebab kepergian dia ke masjid yang jauh, apa jamaah masjid yang dekat, maka pamasjidul jiwari, pamasjidul jiwaru, adapun masjid yang bertetangga itu aula lebih utama. Jadi tadi kan bahasanya di awal, kalau ada dua masjid yang jauh jamaahnya lebih banyak, yang dekat lebih sedikit, maka lebih utama masjid yang jauh. Kecuali masjid yang jauh itu ahli bid'ah, orang yang fasik, beda mazhab, atau kalau kita ke masjid yang jauh, masjid yang dekat jadi kosong. Nah, maka semua itu lebih utama di masjid yang dekat tuh, lebih utama di masjid yang dekat. Walin nisa'i, dan itu bagi wedon awewe perempuan, bibuyutihinna, mereka sholat di rumah mereka masing-masing, itu abdolu, lebih utama bagi kaum perempuan sholat di rumah masing-masing. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun lebih utama di rumah, sholat masing-masing. Bahkan wa yukrohu hudurul masjidi, makruh hukumnya bagi perempuan hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Tuh. Hadir masjid selama tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah jadi haram. Tuh. Selama tidak ada fitnah, ada penghalangnya dan lain sebagainya, masih dimakruhkan bagi perempuan. Tapi perempuan limustahat, perempuan yang masih mempunyai syahwat dan yang ngelihatnya juga bisa bersahwat, ausabah, atau perempuan yang masih muda. Nah, masih muda, perempuan yang masih muda atau yang udah agak tuaan tapi masih punya syahwat, kita pun masih bersahwat dengan diri mereka tuh, yang model begitu tuh makruh ke masjid tuh, makruh ke masjid. Pada dasarnya termasuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sama. Cuman dulu waktu bukan taklim di pulau ya, di luar tuh, kata pengurus musola, yang begitu jangan diceritain apa. Mengapa? Ntar ibu-ibu pada nggak datang, yang banyak ngamal kan ibu-ibu. Kalau itu ngomongnya begitu katanya tuh, itu bahasanya. Lagian dilarang juga, dibilangin begini kagak ngaruh, orang perempuan kita mah kagak ngaruh. Lah dia mau nyool mukena kemana kalau bukan berjamaah ke masjid sama musola tuh, mukena baru segala macam baru. Artinya kalau ada yang sholat di rumah jangan dimarahin. Cuman yang udah apalagi terawih, kalau di rumah kebanyakan pada nggak terawih orang kita mah, makanya pada ke masjid sebagian, paling kagak seturu mereka perempuan paling utamanya tuh. La goirihima, tapi tidak makruh bagi perempuan yang udah tua dan tidak bersahwat lagi, udah nenek-nenek, udah keriput, kagak makruh. Indah amnil fitnati, ketika aman dari fitnah. Kalau udah nyak-nyak kagak makruh. Mungkinnya kalau di kita kagak umum kali ya, selain hari raya. Kalau di daerah tuh umum, biasanya nenek-nenek pada sholat berjamaah sama laki-laki pakai satir, pakai penghalang tuh. Cuman untuk ukuran zaman sekarang, di zaman sekarang ini mungkin ketika kita berada di rumah. Tapi kalau lagi perjalanan mau nggak mau dah, orang perempuan dah itu walaupun muda datang ke masjid, dia mau sholat di mana? Tuh, makanya pengurus masjidnya aja yang menyiapkan tempat khusus perempuan. Ini kalau lagi di rumah ceritanya, kalau lagi bepergian mau kagak mau sholat di mana lagi tuh perempuan tuh. Tuh diantaranya. Watas kutu, dan gugur naon apaan al jamaatu, berjamaah. Artinya kalau kita ngambil pendapat yang sunnah muakkad berarti kagak makruh kalau kita nggak berjamaah. Bil uzri, karena ada alasan. Contohnya kamatorin, seperti hujan, turun hujan, nggak ada mizola, umbrella nggak ada,
payung misalnya tuh, nggak ada sesuatu buat menghalangi air hujan, mator hujan, saljin atau salju, salju di Eropa atau di Dieng di bulan Agustus biasanya sebagian tuh, ya bulus sauba yang bisa membasahi pakaian, salju dan hujan yang bisa membasahi pakaian walaupun pakaian bagian bawah termasuk tuh, awahlun atau becek, becek dengan lumpur karena jalannya masih berlumpur. Kalau di kita becek mungkin nggak lumpur tapi genangan air got tuh biasanya tuh termasuk tuh uzur. Atau di kita juga payung mah ada, cuman kan rumah kita pada dempet, walaupun pakai kayung juga masih kebasahan kalau hujannya gede. Kenapa kebasahan? Pertama payungnya gede kagak muat di gang, airnya dilipat di kehujanan tuh. Itu realitanya, kenyataannya. Yang kedua, oke lah kalau cuma tibang hujan doangan mungkin kita nggak terhalang, tapi kalau udah ketemu talang tuh udah gedean airnya, tembus juga baju tuh rata-rata. Itu pada dasarnya merupakan uzur. Wawahlun warihun billaili, begitu juga angin di waktu malam, angin di waktu malam dengan angin yang kencang. Au harun au barodun sadidaini, begitu juga hawa panas dan hawa dingin yang menyengat. Menyengat, makanya kalau zuhur terlalu panas agak diundur dulu sholat zuhurnya kalau emang terlalu panas. Kalau kita nggak terlalu panas banget atau cuaca sangat dingin, itu termasuk uzur, au huduru to'amin au sarobin yatuku ilaihi, atau hadirnya makanan dan minuman yang ia berkeinginan ilaihi kepada makanan dan minuman. Dalam kondisi hungry, lapar misalnya tuh, makanan udah standby nih, zuhur makan siang, udah lapar, bininya udah masak, udah nyiapin, sholat berjamaah dulu apa makan dulu? Sholat berjamaah dulu apa makan dulu? Tuh. Maka kalau ngambil keutamaan dalam coretan para ulama, ngambil dalil emang lebih utama makan dulu, emang maunya kita lagi tuh, utamanya makan dulu. Ntar berjamaah ketinggalan dong, nggak apa-apa, nggak makruh hukumnya walaupun kita sholat sendiri gara-gara ketinggalan disebabkan kita ngelebok alias makan, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa hukumnya. Kenapa kok demikian? Sebab yang udah katanya kalau kita prioritaskan sholat dulu, khawatirnya ketika sholat kepikiran makan. Duh, kepikiran makan. Kalau kita makan dulu kepikiran sholat, lebih utama makan kepikiran sholat dibandingkan sholat kepikiran makan. Tapi kayaknya dua-duanya kita kagak ada dah, kagak ada tuh. Kebanyakan lagi makan nggak mikirin sholat, lagi sholat malah mikirin lagi mikirin makan yang udah-udah tuh. Artinya kalau emang kondisi terdesak ataupun tidak tersedesak, boleh-boleh aja kita memilih makan dan minum, tapi jangan dibuat-buat tuh. Jangankan hadir, bakal datang juga diprioritaskan makan. Contoh, kita mau sholat isya berjamaah, cuman sebelumnya kita udah nyuruh bocah beli nasgor, nasi goreng, atau nasbek, nasi bebek, atau naspat, nasi padang misalnya, kita nyuruh tuh bocah. Nggak lama lagi dia bakal datang tuh. Belum datang tuh makanan di depannya, sedangkan azan udah berkumandang. Milih nungguin makanan datang lalu makan dulu sama berjamaah atau berjamaah? Kalau ngikutin coretan ulama emang bener lebih utama nungguin dulu makanan datang lalu kita makan. Intinya semua itu biar tidak mengganggu konsentrasi, intinya begitu. Tapi yang udah-udah mah kita kagak ngaruh juga buat kita mah, kagak ngaruh kebanyakan tuh. Kemudian selanjutnya au mudafa'atu hadasin, termasuk juga huzur berjamaah menahan hadas. Kalau kejadiannya sebelum sholat, kalau kita lagi sebelum sholat udah punya wudhu lalu pengen kentut atau pengen BAB, maka jangan ditahan, makruh hukumnya tuh sholat kita. Makruh sholat kita makruh hukumnya.
makruh sholat kita makruh, tapi kentutin kemudian atau ke WC, nah entar ketinggalan berjamaah dong, nggak apa-apa, itu uzur. Nah, itu uzur namanya, termasuk uzur nahan kentut. Tapi kalau kejadiannya sebelum sholat bisa jadi makruh sholat tuh. Kenapa kok makruh? Khawatir mengganggu konsentrasi dan ada dalilnya tuh, ada dalilnya. Kebanyakan kita nahan tuh kalau udah wudu, apalagi udah rapi pakai baju koko, udah pakai kain, udah rapi banget dah, kemudian pengen kentut, kita ngebelain nahan dah kayaknya daripada buka baju koko lagi kebanyakan tuh, padahal makruh sholatnya. Maka makruh, kecuali sebelum sholat kagak ada keinginan semua itu, pas rokaat pertama, kedua atau ketiga atau keempat baru pengen, maka wajib ditahan kalau itu, kecuali khawatir jebol baru dibatalin tuh. Nah kalau gara-gara dia ke MCK, ke WC, menjadi ketinggalan berjamaah atau tidak berjamaah sama sekali, maka itu namanya uzur. Uzur namanya tuh, uzur berjamaah. Au khaufun ala nafsin, atau juga khawatir atas dirinya sendiri, khawatir atas dirinya, nyawanya, keselamatannya. Kalau berjamaah khawatir keselamatannya terganggu tuh, itu juga termasuk uzur, tapi jangan dicari-cari. Au marodin, atau khawatir sakit, khawatir sakit, dikhawatirnya sakitnya tambah parah atau menimbulkan penyakit, atau dia lagi sakit, au marod, atau lagi sakit. Au tamriduman yakhopu dia'ahu, au kana ya'nasu bihi, atau tamriduman yakhopu, atau nungguin orang yang lagi sakit, yang orang yang ditungguin itu yakhopu dia'ahu, khawatir kehilangan dirinya. Au kana ya'nasu bihi, atau orang yang sakit itu merasa tenang dengan kehadiran dirinya. Kita nemenin orang sakit, kalau orang sakit itu kita tinggalin berjamaah, khawatirnya itu dia merasa takut sendirian atau merasa nggak tenang. Dia tenang kalau kita temenin, maka kita uzur berjamaah. Uzur nggak berjamaah nggak apa-apa, bahkan Jumat juga nggak apa-apa tuh, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lu nyari besok Jumatan ke JMC, siapa yang mau ditemenin, jangan sengaja schedule dinyari. Ini kalau kebetulan posisi kita lagi nemenin bini yang sakit atau orang tua yang sakit, nggak ada aplusan orang perempuan, susternya juga kagak ada misalnya. Kalau mau ditinggal dia gelisah, maka udah biarin, temenin aja, kita tinggal sholat zuhur. Kalau berjamaah kita sholat sendiri aja, sholat sendiri, itu termasuk kondisi uzur. Jadi uzur tuh hal-hal yang nggak biasa di kita mungkin kalau dipraktekin, tapi itu sebenarnya adalah uzur. Ada lagi hal yang nggak biasa, apaan? Kalau bab Jumat tuh, tapi di kita nggak ada prakteknya, tapi jangan dipraktekin, sekedar tahu. Ngurusin jenazah tuh, jenazah meninggal hari Jumat, kan keutamaannya itu sebelum sholat Jumat, sholatin dulu saking disegerakan, habis itu urusin yang lain sholat berjamaah Jumat. Dia tuh yang ngurusin, tukang gali kuburnya, tukang gotong, uzur sholat Jumat, tinggal ganti zuhur. Kita nggak dipraktekin di kita, jangan, itu mah sekedar tahu aja. Jadi kalau ada suatu waktu kita ketemu di daerah orang lagi sholat Jumat dia malah nguburin, jangan disalahin, itu memang termasuk uzur. Tapi buat kita alangkah baiknya sholat Jumat aja dulu, karena jemaahnya banyak, nyolatinnya juga lebih banyak lagi tuh. Selanjutnya au huduru mauti koribin, atau menghadiri kematian kerabat, au sodikin, atau teman, atau ngadirin takziah. Pengen berjamaah tapi ada yang meninggal, saudara atau kerabat, kita datang takziah tuh, sebab takziah jadi kagak berjamaah, itu juga uzur namanya, jadi uzur tuh. Au pauturub kotin tarohala, atau juga luput dari teman untuk pergi-pergian. Contoh, teman kita berangkat pergi nih, mau touring naik motor atau naik mobil dan lain sebagainya tuh, berhenti zuhur di masjid,
pada sholat masing-masing. Kita pengen berjamaah sama akam si anak kampung situ tuh, kita pengen sholat berjamaah. Cuman kalau kita sholat berjamaah khawatirnya ditinggalin tuh. Udah mendingan sholat sendiri itu uzur. Uzur berjamaah, tarohalah kalau ditinggalin uzur berjamaah. Au akala ziroihatin karihatin, atau makan sesuatu yang berbau menyengat. Kan makanan udah diceritain di bab awal tuh, seluruh makanan hukumnya mubah selain yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Berarti jengkol, pete asalnya adalah mubah. Yang bikin disebut makruhnya itu kalau menimbulkan bau. Tapi kalau bisa ngolah jengkol sama pete dengan olahan yang tidak menimbulkan bau, baik pasca ataupun pranya, sebelum atau setelahnya, yang parah kan setelahnya tuh di kamar mandi tuh nyengat banget, maka hukumnya sama yang lain kalau bisa masaknya tuh. Termasuk juga bawang merah, bawang putih. Kalau zaman sekarang mungkin baunya bisa hilang dengan misalnya dengan sikat gigi. Kalau emang kagak hilang juga baunya, odol kita kagak punya, karena kita cuma dibagi beras doangan, odolnya kagak misalnya, odol kagak punya, habis makan sesuatu yang berbau, bawang putih, bawang merah, khawatirnya kebauan di masjid, uzur kita sholat di rumah sendiri. Uzur sholat di rumah sendiri. Kenapa kok cuman mulut bau doang jadi uzur? Termasuk juga bau ketiak dan lain sebagainya. Karena khawatirnya kalau kita berjamaah bisa mengganggu konsentrasi orang lain. Mendingan korbanin satu orang diri kita daripada orang lain jadi korban penggangguan konsentrasi sholatnya. Termasuk sholat Jumat. Cuman karena sholat Jumat hukumnya wajib, beda. Kalau kita mulut kita bau, badan kita bau, kita udah ilangin kagak hilang-hilang, tetap wajib Jumatan. Tapi please tolong menjauh dari jemaah yang lain. Tuh, kita yang lain di masjid nih di pinggir, ente no di depan rumah Bang Samal depanan diri aja situ tuh, atau rumah Bang Hasan Ucok di bawah tuh, itu aja sendiri, atau di atas dekat toren sendiri tuh. Kenapa kok wajib? Ya karena nggak ada alasan yang mengharuskan menggagalkan niat kita berjamaah. Kenapa kok menjauh? Mendingan ngorbanin sendiri daripada orang lain jadi korban. Intinya Islam emang nganjurin kebersihan diri kita tuh. Kemudian juga diantaranya au mula zamatu gorimihi wa huwa mu'sirun, atau uzur berjamaah gorim, orang yang ngutangin dia terus nagih sedangkan dia nggak mampu bayar utang. Kita punya utang sedangkan kondisi kita belum mampu bayar utang. Kalau berjamaah di masjid ditungguin mulu sama debt kolektor gitu, ditungguin di masjid, nungguin itu. Soleh juga debt kolektornya, berarti dia sholat berjamaah juga ditungguin, nungguin kita. Maka nggak apa-apa, sudah sholat di rumah aja, di rumah aja. Kecuali kalau kondisi kita mampu buat bayar hutang. Itu berbagai sebagian uzur-uzur berjamaah. Insya Allah walaupun sholat kita sendiri, alasannya karena kita nggak berjamaah, punya alasan tersebut, pahalanya berjamaahnya tetap dapat. Ngambil hadis Ansaituha redaksi Arabnya yang artinya bunyinya, barang siapa yang sakit atau bepergian sedangkan ketika dia sehat atau lagi di rumah, dia selalu melakukan amal-amal tertentu, lalu ditinggalin ketika sholat, ketika sakit dan bepergian, maka tetap dia mendapatkan apa yang biasa dilakukannya. Al hadis sahih itu diantaranya. Biasanya nih kita lagi sehat, biasanya kita sholat duha, baca Quran, kemudian juga tahajud. Karena posisi sakit nggak bisa tuh sholat semua itu. Kalau seandainya kita sehat, balik lagi ke asalnya lagi, insya Allah tiap pagi dapat sholat duha, malamnya dapat pahala tahajud. Begitu juga biasanya kalau lagi di rumah nih, kita rajin tuh zikir pagi sore, habis sholat subuh,
sampai terbit matahari, habis sholat asar sampai terbenam matahari, karena lagi giro pergi-pergian, jadi kagak bisa tuh zikir-zikir tersebut. Insya Allah dapat tuh zikir pagi sorenya tuh. Sama model kayak tadi tuh, dia biasanya berjamaah, karena disebabkan hujan menjadi penghalang dirinya berjamaah. Kalau seandainya kagak hujan, dia pasti berjamaah, maka sholat sendirinya tetap dapat pahala berjamaah tuh. Intinya kalau dalam kondisi ada uzur, khususnya lagi pergi, lagi sakit, jangan terlalu memaksakan wiridan yang biasa kita baca. Nggak dipaksain kita baca juga, insya Allah kita dapat pahalanya. Intinya seperti itu, dapat pahalanya karena kebiasaan dirinya ketika sehat dan ketika berada di rumah. Selanjutnya, wasurutul jamaati, dan adapun syarat-syarat berjamaah itu ayyanwiyah, bahwasanya berniat siapa al-ma'mumu, makmum al-iktida'ah, niat mengikuti imam. Wajib hukumnya kalau berjamaah apapun juga, makmum niat menjadi mengikuti imam. Ada bahasa iktidaan tuh, makmuman. Kalau di kita makmuman kan, berjamaatan, jamaatan bahasanya tuh. Fa in ahmalahu in akodat puroda. Tapi apabila dia menunda-nunda niat berjamaah menjadi makmum, maka sholatnya menjadi sholat sendiri tuh. Ini menandakan kalau jadi makmum nggak wajib niat jadi makmumnya ketika takbiratul ihram, nggak wajib. Kalau ketika takbir kita nggak niat jadi makmum, Allahu Akbar, sengaja ataupun lupa, ketika setelah takbir niatin aja jadi makmum. Saya niat jadi makmum, sah-sah aja hukumnya tuh. Saya niat jadi saya jadi makmum. Saya niat sholat berjamaah, saya niat iktidaan ngikutin imam, udah jadi spontanitas dengan langsung jadi. Nggak wajib niat jadi makmum ketika takbiratul ihram. Begitu juga kalau seandainya kita lagi ke masjid sholat sendiri, kita pikir kagak ada yang berjamaah, kita sholat aja sendiri, Allahu Akbar, kan gak niat jadi makmum tuh. Tiba-tiba datang 2-3 orang di depan kita berjamaah, langsung aja pindahin, ya saya niat jadi makmum, jadi nyambung tuh. Itu kan niatnya bukan ketika takbiratul ihram, nggak wajib ketika takbiratul ihram langsung. Cuman kalau menunda-nunda niat menjadi makmum, pakai menunda lama, maka jadilah sholat dia sendiri. Fa in taba'a bila niyatin batolat sholatuhu. Apabila dia ngikutin imam tanpa niat menjadi makmum, maka batalah sholatnya. Inin tazoro, apabila menunggu af'aluhu, pekerjaannya makmum, intizoron tawilan, dengan menunggu yang lama. Fa in qala au ittafaqa, apabila sebentar atau kebetulan bareng, pala maka tidak batal. Nih contoh, ada kejadian mungkin dia pengen berjamaah, cuman imamnya orang yang digedeg misalnya tuh. Kalau dia nggak ngikutin, nggak enak sama yang lain, diikutin digedeg banget tuh sama imamnya tuh. Akhirnya Allahu Akbar, nggak niat jadi makmum, orang gedeg sebesalah, mau kagak diikutin salah. Akhirnya nah gimana tuh sholatnya? Sholat sendiri hukumnya. Tapi kalau dia menunggu gerakan imam terlalu lama, batal. Misalnya udah selesai baca Fatihah, udah baca kulhu, imamnya lagi baca surat sabihis, ditungguin sama dia, sebab kalau duluan ketahuan dia nggak berjamaah, ditungguin lama, imam ruku baru diruku, batal karena ngikutin imam tanpa niat menjadi makmum tuh. Tapi kalau cuma sebentar atau kebetulan bareng kagak. Sebentar, pas dia selesai baca kulhu, nggak lama kemudian imamnya selesai, baru ruku, baru dia ruku, nggak batal. Tapi sholatnya sendiri hukumnya, apalagi bareng sepakat, imam selesai dia selesai, jadi bareng, tapi sholatnya nggak berjamaah tuh. Tuh resiko kalau kita gedeg sama imam tapi nggak mau niat jadi makmum, bisa jadi batal kalau nungguinnya kelamaan tuh. Selanjutnya,
walau iktada bimakmumin hala iktidaihi batolat sholatuhu. Apabila seseorang ngikutin makmum, ketika makmum itu sedang menjadi makmum, maka batal sholatnya. Jadi nggak sah kita berjamaah ngejadiin imam seseorang yang dia lagi jadi makmum. Kita ikutin. Kebetulan sama imamnya gue gak demen, gue demen sama makmumnya nih, gue ikut dia aja dah. Nyatin Pak, batal sholat tuh. Nah beda kalau dia udah nggak jadi makmum. Misalnya imamnya udah salam, dia masbuk, baru ngikutin dia. Kagak itu mah, karena udah lepas dari imam. Tapi lebih utama bikin berjamaah baru kalau emang ada. Kalau ada. Begitu juga beda, kadang-kadang ada yang mundur tuh, makmum dia masbuk dua-duanya, yang satu mundur. Nah itu nggak batal karena udah selesai berjamaah. Tapi lebih utama nyelesain masing-masing aja dibandingkan berjamaah lagi pakai mundur udah nyelesain masing-masing aja. Itu sebagian syarat berjamaah. Insya Allah panjang lebarnya kita lanjut pada 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.